Di pesisir utara Pulau Jawa, berdiri sebuah kota yang memiliki peran besar dalam sejarah Nusantara. Kota ini bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga pusat penyebaran Islam, budaya, dan pertemuan berbagai bangsa. Inilah kota Cirebon, kota kecil dengan sejarah yang besar. Untuk memahami Cirebon hari ini, kita harus menelusuri jejak panjang masa lalunya. Sejarah Cirebon bermula dari sebuah wilayah pesisir bernama Muara Jati, yang dulunya merupakan perkampungan nelayan kecil. Masyarakatnya menggantungkan hidup dari laut, salah satunya dari udang kecil yang disebut Trebon. Nama Cirebon dipercaya berasal dari istilah Cairebon, yang berarti air udang rebon. Dari hasil laut inilah, masyarakat mulai berkembang dan melakukan aktivitas perdagangan. Perlahan, Muara Jati tumbuh menjadi pelabuhan penting yang ramai dikunjungi para pedagang dari berbagai daerah. Letak Cirebon yang strategis di jalur pantai utara Jawa menjadikannya persinggahan penting bagi pedagang dari Tiongkok, India, Arab, hingga Persia. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan seperti rempah-rempah, kain, dan keramik, tetapi juga membawa budaya, bahasa, dan kepercayaan. Inilah awal terbentuknya karakter Cirebon yang multikultural. Pengaruh asing berpadu dengan budaya lokal Sunda dan Jawa, menciptakan identitas Cirebon yang unik hingga saat ini. Tokoh penting dalam sejarah awal Cirebon adalah Pangeran Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Setelah memeluk Islam, Walangsungsang meninggalkan Pajajaran dan menetap di wilayah Cirebon. Ia membuka pemukiman baru dan membangun pemerintahan lokal. Dari sinilah Cirebon mulai berkembang sebagai wilayah yang mandiri, tidak lagi berada di bawah kekuasaan Pajajaran. Perkembangan Cirebon mencapai puncaknya dengan hadirnya Sunan Gunung Jati, salah satu anggota Wali Songo. Beliau merupakan tokoh sentral dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam dengan pendekatan damai dan budaya. Ia tidak menghapus tradisi lokal, melainkan menggabungkannya dengan nilai-nilai Islam. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon tumbuh sebagai pusat dakwah, pendidikan, dan pemerintahan Islam. Cirebon kemudian resmi menjadi Kesultanan Cirebon, dengan Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin. Kesultanan ini memiliki pengaruh besar di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Seiring waktu, kesultanan terbagi menjadi beberapa keraton, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan. Masing-masing keraton memiliki peran penting dalam menjaga adat, budaya, dan tradisi Cirebon. Pada masa penjajahan Belanda, Cirebon menjadi wilayah penting dalam sistem perdagangan kolonial. Belanda membangun pelabuhan, jalur kereta api, dan berbagai bangunan pemerintahan yang masih berdiri hingga kini. Meski berada di bawah penjajahan, semangat perlawanan rakyat Cirebon tidak pernah padam. Tokoh-tokoh lokal turut berperan dalam perjuangan melawan kolonialisme hingga akhirnya Indonesia merdeka. Setelah kemerdekaan Indonesia, Cirebon berkembang menjadi kota administratif dan pusat ekonomi di wilayah Pantura, Jawa Barat. Kota ini tetap mempertahankan warisan sejarah dan budaya di tengah modernisasi. Hari ini, Cirebon dikenal sebagai kota walu, kota budaya, dan kota sejarah. Perpaduan budaya, agama, dan tradisi menjadikan Cirebon simbol toleransi dan kekayaan Nusantara. Menjaga sejarah Cirebon berarti menjaga jati diri bangsa Indonesia.